Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengawas benih tanaman. Oke teman-teman, latihan soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB, yaitu hama tanaman dan penyakit tanaman. Karena video ini dikhususkan buat pengawas benih tanaman, maka kita fokuskan ke hama benih dan penyakit benih. Kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Nomor 1. Serangga hama ini sangat potensial merusak biji kacang hijau di gudang. Hama ini mempunyai moncong yang pendek dan femur tungkai belakang yang membesar. Salah satu pengendaliannya menggunakan musuh alami, yaitu Anisopteromalus calandrae dan semut hitam. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Rhizoctonia solani. B. Spodoptera littoralis. C. Opiomia passeoli. D. Callosobruchus chinensis. Atau E. Cytopilus ziamais. Pembahasannya, salah satu serangga hama yang sangat potensial merusak biji kacang hijau di gudang adalah kumbang biji atau Callosobruchus chinensis. Kumbang biji ini memiliki moncong yang pendek dan femur tungkai belakang yang membesar. Serangga hama kumbang biji ini dapat dikendalikan dengan cara melakukan fumigasi dan menggunakan musuh alami. Musuh alaminya adalah Anisopteromalus calendrae dan semut hitam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Callosobruchus chinensis. Nomor 2. Butiran beras yang terserang hama Cytopilus oryzae menjadi mudah pecah dan remuk seperti tepung. Pengendalian serangga hama kumbang beras ini dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami, yaitu titik-titik. A. Semut merah. B. Belalang. C. Capung. D. Trichoderma sp. Atau E. Gliocladium sp. Pembahasannya, butiran beras yang terserang hama Cytopilus oryzae menjadi mudah pecah dan remuk seperti tepung. Pengendalian serangga hama kumbang beras ini dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami, yaitu Anisopteromalus calandrae Howe atau parasit larva, semut merah, dan semut hitam yang berperan sebagai predator dari larva dan telur hama. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Semut merah. Kita lanjut nomor 3. Kumbang jagung yang dapat dikendalikan dengan cara menjaga kelembaban penyimpanan kurang dari 8% memiliki gejala serangan titik-titik. A. Menghisap cairan biji jagung. B. Menurunkan imunitas biji jagung. C. Menghambat perkembangan biji jagung. D. Merontokkan daya tahan biji jagung. Atau E. Menyerbu biji-biji jagung yang telah masak. Pembahasannya, kumbang jagung yang dapat dikendalikan dengan cara menjaga kelembaban penyimpanan kurang dari 8% memiliki gejala serangan menyerbu biji-biji jagung yang telah masak di lapangan sehingga tongkol jagung berlubang. Setiap lubang yang digerek dimasuki satu butir telur, kemudian lubang ditutup kembali dengan zat seperti gelatin yang berfungsi sebagai sumbat telur. Telur akan menetas dalam beberapa hari menjadi larva yang memakan bagian dalam inti biji. Kemudian menjadi kepompong, selanjutnya menjadi kumbang dewasa. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Menyerbu biji-biji jagung yang telah masak. Nomor 4. Pada tanaman padi, Drexelera oryzae merupakan jamur yang dapat menyebabkan penyakit bercak coklat. Berdasarkan karakteristik, koloni jamur tular benih menunjukkan miselium berwarna putih dan berubah menjadi titik-titik. A. Oranye. B. Kelabu. C. Coklat.
D. Hitam, atau E. Hijau. Pembahasannya, pada tanaman padi, Drosera oryzae merupakan jamur yang dapat menyebabkan penyakit bercak coklat. Berdasarkan karakteristik, koloni jamur tular benih menunjukkan miselium berwarna putih dan berubah menjadi kelabu dengan pertumbuhan lambat. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kelabu. Nomor 5. Virus patogen ini memiliki tanaman inang seperti kentang hibrida A6, tomat, cabai, kucubung, tembakau, dan lain-lain. Gejala serangannya seperti gejala mosaik, patah daun, dan fen banding mosaik. Terdapat 3 strain virus, yaitu strain C, strain O, dan strain N. Salah satu penularannya bisa melalui benih atau umbi. Virus patogen yang dimaksud adalah titik-titik. A. Potato virus Y, B. Potato virus X, C. Varicella zoster, D. Turnip yellow mosaic virus, atau E. Virus citrus vine phloem degeneration. Pembahasannya, virus patogen ini memiliki tanaman inang seperti kentang hibrida A6, tomat, cabai, kucubung, tembakau, dan lain-lain. Gejala serangannya seperti gejala mosaik, patah daun, dan fen banding mosaik. Gejala umumnya dimulai dari permukaan daun yang tidak rata, mengelompok, daun berhimpit, margin anak daun mengarah ke bawah, kerdil, tulang daun nekrosis, terdapat titik-titik mati pada permukaan daun, dan batang mengecil. Terdapat 3 strain virus, yaitu strain C, strain O, dan strain N. Salah satu penularannya bisa melalui benih atau umbi. Virus patogen yang dimaksud adalah potato virus Y. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Potato virus Y. Kita lanjut nomor 6. Patogen yang menginfeksi benih dapat menyebabkan benih menjadi kecuali titik-titik. A. Pertumbuhan jaringan benih terhambat. B. Berubah secara fisik dan kimiawi. C. Berkecambah secara abnormal. D. Tidak dapat berkecambah. Atau E. Kecambahnya tidak mampu muncul ke permukaan lahan. Pembahasannya, patogen yang menginfeksi benih dapat menyebabkan benih menjadi pertama, berubah secara fisik dan kimiawi. Yang kedua, berkecambah secara abnormal. Ketiga, tidak dapat berkecambah. Yang keempat, kecambahnya tidak mampu muncul ke permukaan lahan. Dan yang kelima, hasil pengujian viabilitas kecambahnya jadi terganggu. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pertumbuhan jaringan benih terhambat. Ini yang kecuali ya. Nomor 7. Penyakit ini disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum. Penyebaran penyakitnya melalui benih, bibit, residu tanaman, bahan tanaman yang sakit, irigasi, dan lain-lain. Gejala serangan yang terlihat adalah menguningnya daun tua sebelah bawah. Penyakit yang dimaksud adalah titik-titik. A. Busuk pelepah. B. Bercak coklat. C. Busuk batang. D. Layu bakteri. Atau E. Bakteri daun bergaris. Pembahasannya, penyakit ini disebabkan oleh Pseudomonas solanacearum. Penyebaran penyakitnya melalui benih, bibit, residu tanaman, bahan tanaman yang sakit, irigasi, dan lain-lain. Gejala serangan yang terlihat adalah menguningnya daun tua sebelah bawah dan atau layu pada beberapa daun muda. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit layu bakteri. Penyakit ini memiliki banyak tanaman inang seperti tomat, cabai, kacang tanah, kentang. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Layu bakteri. Kita lanjut nomor 8. Hama pada tanaman tomat yang penularan penyakitnya melalui benih, sisa-sisa bahan makanan, dan tanah.
Hama parasit ini termasuk famili Heteroderidae yang memiliki siklus hidup melalui tahapan stadium telur, larva, dan dewasa yang berlangsung selama 38 sampai 48 hari. Hama parasit ini adalah titik-titik. A. Cercospora oryzae, B. Pyrrhicularia grisea, C. Globodera rostochiensis, D. Rhizoctonia solanichum, atau E. Helminthosporium oryzae. Pembahasannya, hama pada tanaman tomat yang penularan penyakitnya melalui benih, sisa-sisa bahan makanan, dan tanah. Hama parasit ini termasuk famili Heteroderidae yang memiliki siklus hidup melalui tahapan stadium telur, larva, dan dewasa yang berlangsung selama 38 sampai 48 hari. Hama parasit ini adalah Globodera rostochiensis. Selain tomat, tanaman inang yang lain diantaranya kentang, kucubung, terong, dan lain-lain. Daerah penyebarannya adalah negara-negara di Eropa, Afrika, New Zealand, dan Asia, termasuk Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Globodera rostochiensis. Kita lanjut ke nomor 9. Pengujian kesehatan benih ini merupakan metode konvensional yang didasarkan pada pertumbuhan tanaman setelah melewati masa kecambahnya dan memperlihatkan gejala penyakit. Cara ini biasanya untuk deteksi penyakit yang waktu inkubasinya lama. Metode inkubasi yang dimaksud menggunakan media titik-titik. A. Serologi, B. Growing on test, C. Agar-agar, D. Kertas blotter, atau E. Molekuler. Pembahasannya, pengujian kesehatan benih ini merupakan metode konvensional yang didasarkan pada pertumbuhan tanaman setelah melewati masa kecambahnya dan memperlihatkan gejala penyakit. Cara ini biasanya untuk deteksi penyakit yang waktu inkubasinya lama. Metode inkubasi yang dimaksud menggunakan media penumbuhan benih atau growing on test. Media untuk penumbuhan benih pada umumnya berupa pasir, tanah, pecahan batu bata, vermikulit, dan kompos yang kondisinya steril untuk menghindari kontaminan patogen lain terbawa dalam media. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Growing on test. Nomor 10, nomor terakhir. Kerugian akibat penyakit dan patogen terbawa benih yang sering terjadi di lapang dan tempat penyimpanan yaitu titik-titik. A. Inokulum patogen terbawa benih dapat menurunkan daya kecambah benih. B. Benih sebagai pembawa suatu patogen baru ke suatu tempat sehingga akan menimbulkan ledakan suatu penyakit di tempat tersebut. C. Benih yang terinfeksi atau membawa patogen sering terkontaminasi oleh toksin yang dihasilkan patogen tersebut. D. Pilihan B dan C benar, atau E. Semua pilihan benar. Oke teman-teman, seperti biasa, nomor 10 ini kita jadikan PR aja. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan pengawas benih tanaman atau PBT pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.